Sekarang orang mau bermaksiat itu tidak harus bersembunyi-sembunyi dan tidak harus mencari tempat maksiat. Bahkan di masjid pun itu mudah untuk bermaksiat. Pelitnya setengah mati sama istrinya atau sama anaknya. Ada modelan orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati dari seluruh jajaran pimpinan perusahaan Ayam Geprek SAI dan juga seluruh staf, semoga Allah memuliakan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga Allah dipacurahkan kepada junjungan kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya. Dan kita berharap semoga kita termasuk daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Dan ini adalah sebelumnya saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Jadi ketika melihat tadi masuk ke dalam masjid ya, di mana para staf karyawan kemudian sama-sama belajar Al-Quran, saya merasa ada optimisme, terutama bukan hanya optimisme secara pribadi ya, tapi secara umat, bahwasanya insya Allah Ayam Geprek SAI ini akan menjadi salah satu pioner besar untuk kebangkitan umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ini sudah ada cabangnya di luar negeri. Nah, mudah-mudahan paling tidak nanti di Mekah, di Madinah itu sudah ada cabangnya gitu. Insya Allah. Baik. Di kesempatan yang singkat ini, kemarin saya ketika mendapatkan undangan ini, dan sebenarnya saya sudah lama mendengar tentang Ayam Geprek SAI dan ownernya, di mana kedermawanan beliau yang ma'ruf atau masyhur, dikenal. Jadi saya beberapa kali membersamai dari teman-teman Amal Cinta Al-Aqsa, dan mungkin teman-teman juga sudah mengenal, di mana Masya Allah kontribusinya terhadap saudara-saudara kita di Palestina ini juga sangat besar. Semoga Allah menerima segala amalan beliau dari perusahaan dan juga tentu saja dari stafnya, karena saya yakin kebaikan ini bukan hanya dari owner atau dari direktur, tapi juga ditularkan kepada seluruh karyawannya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang SAI ya. Mungkin juga sudah sering disampaikan, sudah beberapa kali, tentang filosofi tentang SAI itu apa. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita mentadabburi ayat-ayat Allah tentang SAI atau as-sa'yu ini dari surat Al-Lail. Nah, di situ ada kalimat turunan daripada, yaitu SAI atau sa'yun ya. Sa'yun atau sa'i, atau dalam bahasa yang lain fi'ilnya adalah sa'a yas'a ya, atau sa'yun. Di situ Allah Ta'ala berfirman, bisa dibuka di surat Al-Lail ya. Dilihat di surat Al-Lail, sebelumnya surat Ad-Duha ya. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta
Ya, di situ ada kalimat inna sa'yakum lasyatta. Sa'yakum, ya, sa'i ini kan ya akar katanya dari sa'a yas'a. Dan ternyata memang kalimat yas'a sendiri di dalam Quran itu banyak disebut dan memiliki arti bermacam-macam, baik yang sisi positif ataupun sisi yang negatif, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Tetapi tentu saja kalimat sa'i di sini yang kita pakai di sini adalah kalimat yang terpuji. Saya belum menggali kenapa nama sa'i ini dicetuskan. Cuma saya menebak-nebak bahasanya sa'i ini diambil dari apa? Dari ritual, yaitu sa'i bainas Safa wal Marwah. Entah benar atau tidak itu. Mudah-mudahan benar ya. Nah, di situ ada kalimat inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yakum, ya, sa'yakum itu artinya usaha kalian. Jadi ada artinya itu berlari-lari kecil, ada artinya itu melakukan perbuatan, ada artinya itu adalah usaha atau ikhtiar. Nih, kalimat di sini artinya adalah usaha atau ikhtiar. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian itu lasyatta, bermacam-macam. Kalau kita bahasakan di sini, walaupun sama-sama di satu perusahaan, kan bidangnya lain-lain gitu. Cuma lain-lain di sini yang diartikan lain-lain itu bukan hanya dari sisi skill kerja, dari sisi profesi kerja, tidak. Tetapi di sini adalah motif, termasuk motif kerja itu juga disebutkan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Dari sekian usaha yang bermacam-macam ini, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ada dua golongan. Yang pertama golongan yang dipuji karena usahanya, dan yang kedua adalah golongan yang dicela karena usahanya tersebut. Walaupun usahanya sama, anggap saja sama-sama bidang marketing, sama-sama di bagian gudang, sama-sama di bagian finance, atau sama-sama di bagian apapun, tetapi di sini ada dua hal yang berbeda. Kemudian Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Dari sekian banyak usaha itu ada jenis manusia yang mereka ini fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang, ya, fa amma, adapun man, orang yang a'ta, yang mereka itu suka memberi atau berkontribusi. A'ta itu artinya give, memberi atau kontribusi. Wattaqa, dan mereka ini kemudian bertakwa. Kalau dalam konteks perusahaan, ya mereka ini ya punya semangat untuk berkontribusi, punya semangat untuk a'ta itu memberi, punya semangat untuk membantu. Kemudian a'ta wattaqa, dan mereka juga ittaqa. Itu kalimat ittaqa itu muttaqin, artinya apa? Bertakwa. Mereka punya integritas. Fa amma man a'ta wattaqa, yaitu orang yang berkontribusi, suka memberi dan punya integritas, punya sifat amanah, punya kejujuran, punya rasa takut untuk melakukan kecurangan, punya rasa takut untuk melakukan mungkin penggelapan, punya rasa takut untuk melakukan penyimpangan. Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi golongan ini yang pertama yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kalau secara umum, ya kita bisa membahasakan secara umum, fa amma man a'ta wattaqa, bagi orang-orang yang mereka ini suka memberi, suka bersedekah, suka berdonasi, dia suka giving dan seterusnya. Ittaqa, dan mereka ini bertakwa, yaitu takut kepada Allah Ta'ala, takut melanggar larangan Allah Ta'ala, dan takut daripada apa? Kemudian berbuat maksiat durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini secara umum. Tapi secara perusahaan tadi bisa diperkecil lagi, yaitu mereka yang berkontribusi dan yang mereka itu apa? Punya integritas. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna, dan mereka itu saddaqa, membenarkan, bil husna, dengan al husna itu kebaikan. Ada yang mengatakan husna ini as-sawab. Sawab itu artinya apa? Yaitu ganjaran daripada Allah Ta'ala atau al-ajr, pahala.
Mereka itu yakin bahwasanya integritas mereka, bahwasanya kontribusi mereka itu ada balasan yang sudah Allah siapkan. Jadi mereka ketika berbuat baik, ya, memberikan kontribusi, atau mereka ini amanah atau jujur di dalam pekerjaannya, bukan hanya itu, tapi mereka itu melakukan itu semua bukan semata-mata, mohon maaf, bukan semata-mata karena menjilat pimpinan, bukan semata-mata karena ingin mencari cuan, bukan semata-mata karena ingin naik jabatan dan seterusnya, tapi wasaddaqa bil husna, tapi mereka tahu bahwasanya di balik semua kontribusi dan integritas yang mereka berikan itu ada janji Allah al-husna, yaitu berupa al-jannah, surga, as-sawab, yaitu apa? Pahala, al-maghfirah, ampunan, dan puncaknya kemudian al-husna ini juga disebutkan apa? Bisa berjumpa di surga dengan Allah Ta'ala, dengan melihat langsung wajah Allah Ta'ala, dan itu adalah nikmat yang paling besar bagi ahlul jannah, ya. Wasaddaqa bil husna, dan janji itu apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan apa? Kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Kemudahan ini macam-macam. Al yusra ini bisa diartikan bukan sekedar apa? Kemudahan, tapi juga diartikan dengan al khair. Dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menuju kepada kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi ketika orang punya integritas, punya kontribusi, dan dia punya keyakinan terhadap janji Allah, dia akan dimudahkan jalannya. Dan ini adalah solusi konkret, solusi langit yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sekarang bagi kita yang saat ini sedang dalam kondisi mungkin susah dalam semua hal, semua sisi, kesusahan kita mungkin dari finansial, dari keluarga, mungkin sakit dan seterusnya, maka solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sebelum kita, mungkin kalau kejiwaan, sebelum kita ke psikolog, kalau kita punya sakit fisik, kita ke dokter, kalau finansial ya kita mungkin harus nyari sampingan dan seterusnya. Kemudian kalau kita punya problem dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita dan seterusnya, ini kan semuanya kesulitan. Maka solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu berada di ayat yang kita bacakan. Apa itu ayatnya? Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi kita berikan kontribusi terlebih dahulu. Kalau bahasanya ya, kalau dalam bahasa yang hadis itu apa? Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, contohnya. Jadi sebelum ke dokter, bersedekah terlebih dahulu. Ya, memberikan kontribusi. Dan sedekah ini bermacam-macam caranya. Bisa lewat membantu orang, bisa lewat memberikan nasihat yang baik kepada orang, bisa dengan menghilangkan gangguan di jalan. Ini semua sedekah. Jadi solusi itu pertama dari apa? A'ta. Anda ingin mencari solusi yang diberikan oleh Allah, ya, kalau sudah Allah yang berkata, tentu saja benar. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih tepat menepati janjinya selain daripada Allah? Enggak ada. Kalau Allah yang sudah berjanji, pasti ini akan ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah memberikan janji, yaitu apa? Bagi orang-orang yang mereka ini ingin kemudahan dalam urusan dunia akhiratnya, maka solusinya adalah a'ta wattaqa. Cek bagi kita sudah berkontribusi atau belum. Kalau dalam riwayat tentang infak sedekah sudah banyak sekali. Setiap pagi kita usahakan mungkin yaitu bersedekah. Karena apa? Ada malaikat yang mendoakan. Ya. Kemudian berkontribusi terhadap lingkungan kita, kepada orang-orang terdekat kita dan seterusnya. Kemudian ittaqo, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala ini menjadi juga solusi konkret untuk semua masalah kita. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini apa? Arti asalnya bertakwa adalah khasyah atau al-khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Coba cek kembali tangan kita. Apakah tangan kita ini sering bermaksiat? Cek mata kita, apakah mata kita ini sering bermaksiat? Cek kemudian lisan kita, telinga kita, dan seluruh anggota badan kita, apakah di situ ada maksiat yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala? Kalau Anda ingin solusi, maka yang pertama kali yang harus dibeneri adalah hubungan Anda dengan Allah.
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua anggota badan kita itu harus di stop. Ketika itu terjadi, maka Allah akan memberikan solusinya. Bahkan solusi yang mungkin bagi kita itu di luar ekspektasi kita, bahkan lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mereka itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjaga dirinya dari larangan-larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi bagi dirinya. Jadi solusi itu dari ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga atau dia sangka sama sekali. Ini solusinya seperti itu. Dan sekarang ikhwah, kita berada di masa krisis yang luar biasa. Problem kita banyak sekali. Urusan permasalahan kita luar biasa sekali. Bukan hanya urusan dunia tapi juga akhirat kita. Ya, urusan akhirat kita ini berat sekali. Godaan ini kan berat, semakin berat. Urusan dunia juga nggak kalah beratnya. Ya, kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak ideal saat ini. Kita merasa, contoh bagaimana urusan agama kita, godaan kita kan berat sekali. Mohon maaf, dalam urusan akhirat, betapa banyak dari kita ini orang-orang yang dari kita, termasuk mungkin saya, itu betapa mudahnya jatuh kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Maksiat mata mungkin, ya, maksiat mata, apalagi maksiat mata gitu. Sekarang orang mau bermaksiat itu tidak harus bersembunyi-sembunyi dan tidak harus mencari tempat maksiat. Bahkan di masjid pun itu mudah untuk bermaksiat. Orang mau transaksi judi online, riba, ya, pinjaman online, zina online, itu kan mudah semuanya. Jadi jalan kita menuju akhirat itu kayaknya terseok-seok karena apa? Mudahnya seseorang itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan untuk mencari jalan bagaimana Allah ini memberikan pertolongan kita dalam urusan akhirat, ya salah satunya apa? Kita bisa ngerem, menjaga diri kita, termasuk urusan dunia kita. Urusan dunia kita, subhanallah, sekarang dalam urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga kita dapatkan berita naiknya angka perceraian. Perceraian naik, ya dan. Jadi di mana banyak broken home, ya, angka perceraian naik, macam-macam. Di mana kemudian di situ mendapatkan pasangan yang tidak ideal, mohon maaf, pasangan yang mungkin tidak setia, yang males, yang toksik dan seterusnya. Ini masalah pernikahan. Kemudian mendidik anak, yang bagi punya anak di sini, punya anak usia SMP, SMA atau kuliah bahkan SD. Sering kali saya dengarkan susahnya mendidik anak sekarang. Luar biasa effort yang dikeluarkan untuk bisa memiliki anak yang kira-kira manut itu. Disuruh sholat setengah mati itu sudah. Ini kan permasalahan. Jadi kalau Anda ini sudah mendapatkan masalah-masalah seperti ini, salah satu solusi, bukan solusi utamanya Pak, yaitu apa? Pertama, Anda datang kepada Allah Ta'ala, diadukan semua masalahnya, kemudian bertakwa, menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan kemudian atau itu apa? Memberikan kontribusi. Atau itu lebih hubungannya dengan manusia, memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu kalau kita bahasakan orang yang paling berkontribusi lah. Jadi dia punya hubungan dengan Allah bagus secara ibadah, ritual, dan secara sosial dia adalah orang yang memiliki kontribusi terhadap orang-orang di sekitarnya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Kemudian fasan yassiruhu lil yusra. Jadi akan diberikan apa? Dilempengke dalane gitu. Jadi akan dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan. Berarti apa? Dimudahkan berarti contoh, kalau sudah dimudahkan, kalau urusan akhirat kita akan lebih mudah tergerak untuk, mohon maaf, kita lebih akan punya sensor ketika ada panggilan Allah, contohnya ketika ada adzan segera beranjak untuk sholat, kemudian bisa menjaga wiridnya dan seterusnya. Kemudian ada golongan berikutnya kan, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta ini yang golongan pertama sudah selesai, yaitu orang yang bertakwa dan orang yang berkontribusi. Kemudian ada yang wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada golongan berikutnya, yaitu apa? Bakhil.
Bakhil itu apa? Pelit, tidak punya kontribusi atau susah untuk berkontribusi. Jadi kalau dia dalam sebuah perusahaan itu ya kerjanya ala kadarnya saja. Bahkan dia sudah tidak sesuai SOP. Dia baru kerjakan ketika apa? Ketika diawasi oleh mandornya dan seterusnya. Dan dia dengan rekan kerjanya itu bakhil, susah untuk membantu. Bukan sosok yang mudah untuk membantu. Ini bakhil macam-macam. Ada yang kalau dalam konteks sosial orang bakhil ini yang mereka tidak berkontribusi apa? Memang betul-betul tidak mau berinfak, tidak mau berdonasi, tidak mau bersedekah dan seterusnya. Pelitnya setengah mati sama istrinya atau sama anaknya. Ada modelan orang seperti ini. Wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa cukup. Wastaghna ini bisa dikatakan merasa cukup itu apa? Istaghna itu dia merasa dirinya ghani itu apa? Merasa dirinya kaya. Kita bisa bahasakan istaghna itu adalah orang yang kalau dalam perusahaan orang ini sok paling bisa, sok paling mampu, sok paling gagah gitu, sok paling berkuasa. Istaghna itu apa? Merasa dirinya itu adalah yang paling besar. Kalau bahasa yang lain dikatakan bosi, ngebos di mana-mana dia. Istaghna, tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk situ. Beda. Ya, memang ada SOP-nya, memang dia instruktur ya, dia atau mendirect. Kalau direktur kan memang mendirect atau manajer atau memanage. Tapi di sini memang SOP-nya jelas, dia mendirect, kemudian dia memanage. Tapi orang bosi kan tahu, dia itu bosi itu merasa ngebos di lingkungan itu. Bahkan apa? Saking ngebosnya yang SOP-nya tidak seperti itu. Contohnya ya dia merasa ingin dirajakan. Nah, jadi ada golongan yang istaghna. Biasanya yaitu tadi merasa, mohon maaf, senioritas. Merasa senior, merasa punya jabatan. Merasa senior, merasa punya jabatan, merasa punya power. Atau mungkin lebih merasa good looking, itu juga bisa. Sok ganteng, sok ayu, itu bisa, itu istaghna ya. Merasa dirinya cukup. Wa amma man bakhila wastaghna, sudah dia bakhil ya, jarang kontribusinya tapi sok. Yang paling parah istaghna ini adalah kadang apa? Dia mengklaim kerjaan orang lain kalau dalam perusahaan. Ketemu model seperti ini dia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia memang orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Di orang-orang yang memang di dalam hatinya itu minus dengan iman terhadap yaumul akhir. Dia tidak punya keyakinan bahwasanya apa yang dia lakukan itu nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia kerjakan nanti akan dihisab, dan apa yang dia lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau orang-orang yang memang di dalam hatinya ini tidak ada keimanan kepada hari akhir, apa yang terjadi? Ya akan sesuka dirinya, dia akan sesuka hatinya. Karena apa? Ketika seorang itu dia punya keyakinan, ini juga ditegaskan kalau kita lihat di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu summa kalla saufa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi ada golongan ini menyikapi tentang masalah apa? Masalah as-sawab, masalah ganjaran, masalah al-'adzab, siksa Allah, masalah al-hisab, hitungan Allah, al-mizan, masalah timbangan Allah Ta'ala, as-sirat, masalah jembatan siratal mustaqim. Itu ada dua orang. Nah sekarang kita di sini ada yang disebut orang-orang ketika dihadapkan pada ilmu yakin apa? Yakinnya karena ilmu. Contoh, kalau saya tanya, panjenengan ini percaya sama surga apa enggak? Percaya. Pernah lihat apa enggak? Enggak. Pernah mampir? Enggak juga. Taunya apa? Dari mana taunya? Dari Quran. Di surga itu begini dan begitu. Kenapa Anda berharap surga? Karena Allah sudah menjanjikan. Memangnya di surga seperti apa? Surga itu seperti ini, seperti itu. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahasanya di surga itu ada
sungai dan di situ ada bidadari dan seterusnya. Kita itu hanya sebatas saat ini adalah ilmu yakin. Dengan kenapa kok tidak berjudi, tidak berzina, tidak melakukan syirik? Karena apa? Takut masuk neraka. Ditanya, memangnya situ pernah lihat neraka? Tidak pernah. Pernah mampir? Tidak pernah. Dari mana? Ilmu yakin, dari ilmu yakin, dari ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kemudian menjauhkan diri daripada maksiat itu karena apa? Karena saya takut neraka. Dari mana? Dari ilmunya. Sementara ada golongan, ya golongan ini yang mereka itu wakadzdzaba bil husna, mereka itu mendustakan. Mereka mendustakan. Alah, surga itu apa? Neraka urip sepisan kok disarak-sarakno. Ya namanya hidup cuma sekali, yang kita nikmati lah boy, kan itu. Jadi ada golongan, dan ini banyak gitu. Nanti coba lihat ketika Ramadan. Di bulan Ramadan banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang nggak mau puasa. Ya, anak-anak di bulan sampai sekarang itu orang sudah nggak punya malu sekali, makan saja gitu, di warung-warung makan saja gitu. Kenapa? Mereka tidak yakin. Tetapi untuk dua golongan ini nanti ada satu titik temu. Summa latarunnaha ainal yaqin, summa latarunnaha ainal yaqin. Dan kemudian mereka itu ada namanya disebut ilmu baru, yaitu ainul yakin. Mereka akan melihat, keyakinannya itu akan terbukti dengan apa yang mereka langsung saksikan. Nanti di akhirat kita sama-sama ainul yakin. Antara kita dengan orang kafir, dengan orang munafik, orang fasik, itu semuanya akan pada satu fase yang sama keyakinannya, yaitu apa? Ainul yakin. Di dunia hanya orang yang beriman yang ilmu yakin. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mereka nggak ilmu yakin, mereka nggak percaya. Tapi ketika di akhirat baru nanti ilmu yakin. Kalau bahasanya, semoga kita semua insya Allah masuk surga semuanya. Itu nanti ketika sudah masuk surga, itu kan ilmu yakin. Nah kan, bener kan? Bener kan yang saya yakini? Katanya Allah bener tuh. Bahasanya di surga itu ada namanya jannatun ardhus samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Min labanin musaffa, dari sungai apa? Yang seperti putihnya melebihi susu, manisnya lebih daripada madu, dan lebih wangi daripada kasturi. Kita baru ngerti. Di situ ada yang diceritakan atau dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surga itu, Mas, di situ ada istana, kerikilnya dari emas, ya. Di situ di surga, Mas, nanti jenengan bisa menikah yang namanya bidadari, cantik. Jadi kalau Anda gagal, bahasanya ini kalau kita yang mukanya pas-pasan ini kan arep golek cewek sing rada ayu sithik kan modalnya kan ya larang gitu kan. Nah, kalau kita ini memang punya keinginan untuk bisa menyanding perempuan yang cantik, ya effort kita salah satunya beribadah betul-betul kepada Allah Ta'ala, sehingga kita tertolong oleh amal kita, bisa ngelamar bidadari surga. Nah, kalau bidadari surga ya cantik gitu, cantiknya pakai banget. Dikatakan dalam sebuah riwayat bidadari surga, ini riwayat ya, dan ini sekali lagi ilmu yakin iman. Ketika dia kemudian meludah itu ngiler ya. Ludahnya, kalau ada bidadari, kemudian dia seandainya dia turun ke dunia, dia meludah, contoh meludah ning pantai selatan gitu, dia meludah ya, berandai dia meludah di pantai selatan, maka di saat itu juga pantai ini akan semanis madu, lautnya itu semanis madu. Kemudian juga dikatakan wahimar al-khimar wa khimariha khairum minad dunya wa ma'alaiha. Adapun juga kerudungnya atau selendangnya para bidadari ini lebih indah daripada dunia dan seisinya. Kalau kita wong lanang yang ngomongin ya seperti ini, itu baru selendangnya, baru kerudungnya, apalagi yang dibalik kerudungnya, ya cantik. Ya. Tapi ilmu yakin sekarang kita hanya bisa untuk yakin. Termasuk yang perempuan kan sing senengane kan mas-masan gitu, mas macam-macam. Di surga Anda akan dapatkan itu semua. Kejelitaan, kecantikan yang tidak pernah pudar, keperawanan yang tidak mungkin hilang, ya.
rasa cinta yang tidak mungkin rasa cinta yang setia dari suami, dan Anda akan menjadi apa? Menjadi permaisuri. Bahasanya ya menjadi ratunya bidadari. Menjadi ratunya bidadari. Sementara bidadari surga itu adalah bahasanya selir-selirnya saja. Nah, itu kan sekarang ilmu yakin lah. Ketika nanti kita masuk biidznillah, kita masuk ke surga, kita baru mengatakan itulah di situ yang disebut ainul yakin. Nah kan, alhamdulillah ya Allah, untung bener gitu. Untung aku yo sholat, untung yo syahadat, untung yo haji, untung yo sedekah. Alhamdulillah bener. Masuk di situ, udkhuluha bisalam. Yo masuk yo dengan penuh kesejahteraan. Silahkan masuk. Semuanya dinikmati dengan semua yang Allah janjikan. Itu yang di Quran itu kan banyak sekali gambaran tentang surga. Surga itu begini mas, begitu. Padahal kalau dalam hadis dikatakan wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Bahkan apa? Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit dalam hati manusia sama sekali. Kalau di situ dikatakan bidodariku ayu, itu jenengan kemudian membayangkan orang yang paling cantik, paling semplohe di dunia ini, itu pun sebenarnya cuma bayangan dan kenyataannya jauh lebih daripada itu. Kalau dikatakan, wah, kalau di surga itu nanti sungainya sungai madu, kira-kira bayangnya kali code terus milih susu, nggak seperti itu. Jadi betul-betul wala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Wala yakhturu fil bal, bahkan tidak terbersit sama sekali di dalam hati manusia. Nah, beda dengan itu tadi, dengan golongan yang berikutnya. Golongan yang satu apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang kemudian mendustakan ini, di situ mereka akan ainul yakinnya apa? Ternyata apa yang saya dustakan di dunia, emangnya neraka nok tenanan, lumayan nih neraka, nanti bisa apa? Bisa kumpul karo pejabat-pejabat kayak, ya. Bisa kumpul karo pejabat, ya, tukang biduan, tukang nyawer, tukang mendem, tukang judol dan seterusnya. Disitulah nanti orang mengatakan, tuh kan bener kan? Mereka sudah ainul yakin, tapi ainul yakinnya tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Kenapa? Karena ketika ilmu itu disampaikan mereka tidak yakin. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan berikutnya bagi orang-orang seperti ini dia akan diberikan apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan diberikan al usra. Usra itu apa? Kesulitan. Dan ini bisa di-cash di dunia. Orang-orang yang nggak punya kontribusi, orang-orang yang, mohon maaf, kalau di dalam perusahaan kalau jenengan punya kawan toksik gitu, punya kawan toksik, nggak punya kontribusi, sukanya apa? Memanfaatkan temennya. Tiba-tiba dia kena sakit gitu. Di grup kemudian ada kabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon doanya saudara kita si Fulan baru saja dirawat di rumah sakit karena kena demam berdarah. Itu kira-kira temennya mungkin yang nulis itu, yang nulis tulisan tangannya gitu, semoga cepat sembuh, tapi hati ini kapok nih gitu. Kapok wis ora usah waras sisan ya, muga-muga bablas gitu kan. Kenapa? Itu tadi orang-orang seperti ini bahkan apa? Akhirnya dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari itu. Termasuk kalau dia wa amma man bakhila, kalau ada seorang suami bakhila, dia itu bakhil terhadap istrinya, bakhil terhadap anaknya. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Dia tidak akan mendapatkan istri yang betul-betul tulus melayaninya atau seorang anak yang berbakti pada dirinya. Pun demikian di masyarakat kita. Kalau kita punya tetangga, mohon maaf, tetangga yang nggak pernah kerja bakti, nggak pernah kontribusi, nggak pernah melayat dan seterusnya. Orang-orang seperti ini, ya, ketika dia mendapatkan kesusahan, apa yang terjadi? Orang-orang pun akan apa? Akan cuek dengan kondisinya. Fasanuyassiruhu lil usra. Dan dia sudah merintis jalan untuk apa? Untuk kesusahan di dalam hidupnya. Gampangannya dia orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia itu mencari golek molo gitu loh. Dia mencari penyakit untuk dirinya sendiri. Ya. Kayaknya
Kalau ada di sebagian kita yang kemudian Allah uji dengan penyakit bakhil, nggak mau kontribusi, nggak mau donasi, nggak loman, medit itu ya. Jadi segera bertobat, kemudian apa? Kita ubah. Ya mungkin tidak langsung besar, tapi dengan apa? Dengan kita sudah berazam, ya Allah. Mulai yang kita merasa kalau kita belum punya kontribusi, kalau kita ada kotak amal di situ, berikan yang terbaik. Kemudian kalau nanti yang pulang, suami-suami yang mau pulang ya, yang biasanya nggak pernah bawa oleh-oleh kepada istrinya, mampir-mampirlah ke warung kik atau warung buah yang kira-kira istrinya itu sukai makanan apa gitu, diberikan makanan yang paling disukai oleh istri atau anaknya. Nah, duit sidik ya ditukane mas-masan. Tak luwean kan gitu. Lama membakhila wastagna. Ya. Intinya apa? Intinya ikhwah, di ayat ini semua orang itu punya kerjaan. Kita macam-macam, semua orang bekerja, tapi tidak semua orang punya value. Ya. Semua orang bekerja, capek iya, tapi tidak semua orang itu punya value, tidak punya nilai. Kenapa? Karena nilai value ini, apa yang membedakan tadi? Yang membedakan nilai apa? Orientasi. Cara dan orientasi. Cara dan orientasi. Maksudnya cara gimana? Kalau dalam perusahaan Anda ini, yang membedakan cara. Ada orang yang dia itu punya cara yang baik. Maksudnya ya sesuai dengan SOP, sesuai prosedural. Ada yang nggak prosedural. Kalau bahasanya nggak prosedural, paling mudah apa? Kalau dia ingin naik jabatan, paling mudah yang dilakukan apa? Dengan apa? Dengan jilat atas, injak bawah. Tapi kalau orang punya orientasi, yang punya cara yang benar, kalau bisa dia bertumbuh bersama-sama dengan temannya, saling memotivasi, saling menasihati. Kemudian orientasi. Orientasi ini juga kelihatannya sepele, tapi ini adalah apa namanya? Ini adalah titik tolaknya di sini orientasi. Orientasinya begini. Sekarang Anda ketika ngantor, apakah ketika ngantor sekedar saya ingin bekerja karena saya butuh makan, anak istri butuh makan? Kalau sebatas itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang kenal masjid gitu? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang nggak kenal dengan Allah? Ya sama saja gitu. Motifnya apa? Cari makan. Bahkan kalau lebih kasar lagi, apa bedanya kita dengan hewan-hewan yang memang orientasinya untuk apa? Memenuhi hajat perut kita. Tapi kalau orientasinya itu adalah kenapa Anda bekerja? Maksudnya itu kita di sini coba kita tata lagi. Saya bekerja kenapa? Karena Allah memerintahkan. Saya ingin bekerja yang halal untuk apa? Untuk bisa menolong ibadah saya. Ya, untuk bisa apa? Menafkahi istri saya dan anak-anak saya dengan nafkah yang halal agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Walaupun kerjaannya sama ya. Podo angkat-angkate, podo kesele, tapi orientasi yang berbeda hasilnya pasti akan berbeda. Dan ketika semua orang ini kemudian dia berangkat dari rumah itu karena Allah, ya Allah, saya berangkat, saya titipkan anak istri saya kepada berkahi ini pekerjaan saya. Nilai apa? Bahasanya take home pay-nya mungkin sama-sama, anggap aja sama-sama 3 juta gitu. Itu nanti 3 juta yang akan 3 juta, cara tasarufnya pasti beda. Cara menginfakannya pasti berbeda. Alhamdulillah dek, ini gajinya. Ya. Itu nanti akan dapat istri yang kira, alhamdulillah mas. Alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu nanti kita akan mendapatkan feedback dari istri anak kita mesti akan berbeda. Dek 3 juta, aduh 3 juta apa cukup tuh mas kulit pasti akan yang terjadi ngeluh mungkin. Dan itu vibesnya di rumah tangga ketika sudah ngeluh itu pasti berat. Anda pasti berat bekerja. Tetapi ketika vibesnya itu adalah bersyukur, vibesnya itu adalah orientasinya karena akhirat, nyonggone itu gampang, lebih mudah. Angkanya tidak bertambah. Jadi fasanu yassiruhu lil yusra dan fasanu yassiruhu lil usra itu angkanya mungkin sama, bahkan dalam beberapa case fasanu yassiruhu lil usranya itu angkanya lebih besar daripada fasanu yassiruhu lil yusra. Bisa jadi mohon maaf staf yang biasa itu dia mendapatkan yusra, sementara yang sudah GM, sudah manajer atau sudah head office itu al usra. Karena apa? Orientasi yang berbeda. Ya. Jadi
Kalau bahasa kita, fa'amma man a'ta wattaqa, memberi ini apa? Berarti apa? Kita memberi tenaga kita, memberi waktu kita, memberikan solusi, memberikan kejujuran kita. Kita beri bantu rekan kerja kita bantu. Bantu, karena apa? Niat membantu saudara kita itu. Barang siapa yang dia mengangkat kesusahan saudaranya, man nafasa kurbatan min akhihi, barang siapa yang dia mengangkat kesusahan daripada saudaranya, Allah akan angkat kesulitannya dunia dan akhirat. Jadi kalau jenengan itu ingin punya solusi dengan apa? Dengan sebuah permasalahan, lihat teman-teman yang susah yang kira-kira mau dibantu, kita bantu. Tulus, bukan karena ada niatan-niatan yang sifatnya duniawi. Ya. Kemudian apa? Kalau ingin bertumbuh bersama, dituntun. Bahasanya apa? Kita berikan ilmu. Yang senior memberikan ilmu pada yang junior. Kadang apa? Kadang karena merasa tidak mau disaingi. Ini cara kerja, Pak, cara pandang yang salah. Mohon maaf ini ya. Ketika seorang senior, ini kalau ini ada junior yang moncer karirnya, kalau saya kasih ilmu saya, wow, saya tergeser. Tidak seperti itu. Cara berpikir, berikan ilmu itu kepada dirinya, Allah akan angkat posisi Anda dengan caranya Allah. Tetapi kalau kita keep ini, kita sengaja membiarkan ini nabrak-nabrak, kalau perlu apa? Biar kinerjanya dia nggak bagus. Ini akan menjadi bermasalah untuk kita. Ya. Kemudian apa? Dalam bahasa yang lain, mana qasad shadaqatan min mali, memang tidak akan apa? Berkurang harta itu ketika apa? Disedekahkan. Pun demikian dengan ilmu kita. Memberikan kontribusi itu tidak mengurangi hak kita. Memberikan kontribusi itu tidak kemudian apa? Mengurangi hak kita. Bahkan sebaliknya, itu akan menjadikan keberkahan untuk kita. Kemudian ittaqwa itu adalah integritas. Kali integritas, dan sekarang kita subhanallah kita krisis masalah ini di banyak perusahaan, bahkan mohon maaf di lembaga yang ada namanya lembaga dakwah dan seterusnya, yang hari-hari itu ngomongkan ayat Quran dan hadis Nabi. Integritas itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Integritas itu apa sih? Ittaqwa itu adalah integritas. Integritas, contoh ketika tidak diawasi. Bagian finance tidak memanipulasi laporan. Padahal kita tahu nih ada celah nih. Ini kalau komanya kita geser sedikit saja, ini bisa kita ambil nih, ya. Atau kemudian bonus tidak mengambil hak orang lain. Ada karyawan yang kemudian dia mendapatkan pencapaian karena di bawah kita manipulasi laporannya seakan-akan milik kita, sehingga bonus itu menjadi milik kita. Itu kita menjadi orang yang tidak berintegritas. Ya, siapa saja nyolong, jatuhnya itu nyolong. Gitu. Ya, kejujuran ketika ada celah itulah yang kemudian yang disebut integritas. Dan di semua sistem saya yakin sehebat apapun sistem itu kalau orang, makanya katanya Bang Nabi, kejahatan itu bukan karena apa? Karena ada niatan awalnya itu, kenapa? Karena ada kesempatan kan. Nah, celah-celah seperti kalau orang nggak punya integritas, nggak punya rasa takut kepada Allah Taala, ya akan diterjang, akan diacak-acak itu perusahaan itu. Ini masalah itu macam-macam lah, mulai dari supply, mulai dari pergudangan, dari finance dan seterusnya. Kalau orang-orang ini kemudian tidak bertakwa kepada Allah Taala, habis. Gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Nih waktu pengajian, ayo kita bertakwa, ada urusan ngaji. Nanti sama ketika balik ke pekerjaan kita, ya kita bertakwa lagi kepada Allah Taala. Kenapa? CCTV-nya lebih kuat karena apa? CCTV alhamdulillah di sini ada ngaji dan seterusnya. Berarti perusahaan membuat sistem CCTV yang tidak tertandingi yang disebut CCTV, yaitu apa? Muraqabah. Namanya CCTV-nya apa? Mereknya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Taala. Menjadikan karyawan, staf itu adalah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Taala. Ya. Karena apa? Saat ini kita harus paham bahasanya di tengah kapitalisme yang luar biasa, materialisme yang luar biasa, kita harus tetap menjunjung nilai, value. Bahasanya apa? Integritas itu bahkan lebih besar daripada target. Integritas itu lebih besar daripada target yang kita inginkan secara duniawi. Bahkan kalaupun seandainya penjualan itu turun, tetapi kita di sini masya Allah karena kita punya integritas, pun penjualan itu turun, anggap aja penjualan itu nggak mencapai target, insya Allah itu lebih bisa menjadi keberkahan untuk kita daripada ketika penjualan mungkin melampaui target tapi di sisi lain integritasnya di internal kita ini keropos, itu malah menjadi penyakit baru, ya.
Ala kulli hal, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, memberkahi dari SAI, yang keprek SAI menjadi perusahaan yang besar, menjadi Abdurrahman Auf bin Aufnya umat Islam, ya, menjadi Utsman bin Affannya umat Islam, karena kondisi umat Islam yang saat ini membutuhkan betul-betul orang-orang yang punya kontribusi lebih. Alhamdulillah saya dengar di Palestina itu seperti apa kontribusinya dari yang keprek SAI, dan subhanallah setiap transaksi yang diberikan untuk Palestina, saya kira seluruh karyawan akan mendapatkan jatah pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan sedikit info, karena memang ayam geprek SAI ini punya perhatian terhadap seperti di Palestina. Ya, memang kondisinya di sana sangat berat sekali, bahkan ini di berita terakhir memang sudah ada ceasefire, sudah ada gencatan senjata. Tapi kondisinya sekarang beratnya luar biasa, musim dingin, dan beberapa anak bayi mengalami hipotermia, mati karena kedinginan. Tidak ada bahan bakar, tidak ada penghangat ruangan, dan berat sekali memang kondisi mereka. Dan selain kita berkontribusi, ya kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang di sana, karena yaitu tadi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita adalah bersaudara. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan tidak tahu ini langsung ditutup atau bagaimana. Barakallahu fikum. Kalau ada kesalahannya dari kami sendiri. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.